Mama saat itu gembira aja pokoknya. Nggak ada keluhan. Kemarin juga nggak ada keluhan. La ilaha illallah. Suasana duka tampak menyelimuti proses pemakaman ibunda musisi Anji Manji almarhumah Siti Sundari di TPU Mangunjaya, Bekasi, Jawa Barat kemarin. Anji tampak khusyuk memanjatkan doa ketika jenazah almarhumah dibaringkan ke liang lahat. Kepergian Siti Sundari yang menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis pukul 20.03 waktu Indonesia Barat lalu ini cukup mengejutkan bagi Anji. Pasalnya, saat lebaran almarhumah masih tampil bugar dan bahagia saat kumpul keluarga. Pas lagi lebaran, setelah lebaran tuh kan kita ada halal bihalal keluarga gitu dari terah pamitran keturunannya mamah gitu. Mamah anak 5 dari 5 orang bersaudara, jadi dan seluruh keluarganya, jadi menyenangkan sekali saat itu juga. Dan mama saat itu gembira aja pokoknya, nggak ada keluhan. Kemarin juga nggak ada keluhan, orang pamitnya sama saya juga cuma mau tidur gitu. Tiba-tiba jam 7.20 saya dikabarin bahwa mama nggak mau bangun. Saya langsung lari karena alhamdulillah rumahnya deket banget. Tepok-tepok, mah bangun mah. Terus ngorok, terus kayaknya udah hilang di situ. Karena sebelumnya saya masih ngerasain ada denyut jantungnya lemah gitu. Tapi setelah itu kayak pas banget lagi, alhamdulillah lagi saya pegang. Makanya kalau dilihat beberapa sahabat bilang lu tegar banget. Sebenarnya karena saya ngerasa saya udah ikhlas dan saya bahagia mama kasih kesempatan buat saya, buat abang saya, buat ngerawat beliau selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Tapi takdir tak bisa dielak. Ibu yang begitu dicintai Anji, yang kebetulan selama beberapa tahun terakhir ini tinggal bersama Anji, harus pergi menemui Sang Pencipta. Lantas, bagaimana sosok almarhumah di mata Anji, termasuk mantan istri dan sahabatnya? Benarkah sebelum sang bunda meninggal, Anji sebenarnya telah mempersiapkan lagu di mana sang bunda akan terlibat dalam video klip yang digarapnya? Sedih banget sih. Aku tadi malam begitu pulang, kan aku langsung nyamperin ke IGD. Begitu pulang dari IGD itu aku nangis sih di rumah. Mungkin waktu di IGD ketemu mama kan ngeliat mama cantik banget gitu. Jadi mau nangis kayaknya gimana. Begitu di rumah sih aku nangis sih. Kehilangan banget. Ya ibunda yang baik. Ya misalnya Manji kan waktu itu pertama kali umroh sama aku ya. Gitu. Jadi ingetin gitu kan. Manji lumayan idealis ya masalah agama. Jadi alhamdulillah waktu itu pertama kali cerita ibuku tuh udah haji tahu kata Manji. Gitu, udah haja gitu. Mama tuh akan masuk ke dalam music video saya yang akan syuting tanggal 31. Sebenarnya liriknya kena banget sih buat mama juga gitu. Dan kau ku peluk, ku temani, ku sayangi sampai mati, kayak gitu. Terus ada dalam doaku yang paling sunyi, hanya namamu yang ku langitkan. Inilah aksi komika Ari Kriting saat bikin konten Mama Suka Mana. Alih-alih membuat konten hingga usai, Ari tiba-tiba ditegur istrinya Indah Permatasari lantaran menyinggung soal mama alias ibu. Pasalnya Indah tahu betul jika ibundanya Nursia sejak awal pacaran hingga menikah dan punya anak tidak pernah memberi restu atas pernikahannya. Dan netizen pun terkekeh atas konten yang menggambarkan kehidupan Ari tersebut. Mama kamu suka yang bisa bahasa Mama aku tidak suka sama kamu. Ngapain sih bikin konten kayak gini? Tidak usah ikut-ikut orang lain. Mama kamu suka. Mama aku tidak suka sama kamu.
pikirin aja spesial showmu. Apa itu judulnya? Mungkin ada benarnya? Hah? Mertua Arie Kriting sendiri kerap membuat konten syarat sindiran terhadap menantunya. Ia bahkan sesumbar menyindir capaian materi Arie Kriting. Sementara Indah yang tahu tabiat ibu kandungnya seperti biasa selalu tampil tenang dan tak ingin membalas ocehan sang bunda. Setelah cukup lama vakum dari layar kaca dan memilih menerima tawaran film, Arya Saloka seolah rindu untuk kembali akting di layar kaca. Dan demi memenuhi permintaan para fans, Arya akhirnya menerima tawaran bermain sinetron stripping yang akan segera tayang di RCTI. Dalam sinetron terbarunya kali ini yang berjudul Terikat Janji, Arya mendapatkan peran yang berbeda dari sebelumnya yang pastinya menjadi tantangan tersendiri bagi Arya. Dan kali ini, Arya yang memerankan tokoh Sena akan beradu akting dengan Asya Asunkau yang memerankan sosok Davina. Lantas, apa alasan Arya memilih kembali menerima tawaran sinetron stripping? Seperti apa persiapan Arya agar bisa all out saat akting di sinetron terbarunya? Ya alhamdulillah bisa kembali persiapan, lebih banyak diskusi dan ngobrol dengan teman-teman ya teman-teman di MNC Pictures lah, ngobrol kita mau buat apa, terus mau bagaimana syutingnya kita. Arya pun merasa antusias dan berharap karyanya kali ini bisa kembali diterima oleh para fans dan para pecinta sinetron tanah air. Apalagi kali ini para pemainnya usianya jauh lebih muda darinya, menjadi pengalaman baru bagi Arya. Bahkan Arya kerap diajak tiktokan oleh para pemain generasi Gen Z. Ya happy lah di sini ketemu sama teman-teman yang hebat, teman-teman pemain yang memang seru-seru, terkadang mengajak om-om ini untuk bermain TikTok. Dan saking antusiasnya, Arya pun kerap memposting foto-foto estetik untuk mempromosikan sinetron terbarunya Terikat Janji. Oh kalau komentar saya nggak pernah ini sih, saya cuma posting udah. Gitu. Dan kadang juga kan bukan saya yang posting. Lama tak menjalani sinetron stripping tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Arya. Agar tetap fit dan stamina tetap terjaga, Arya rupanya punya ramuan khusus, yakni rajin minum madu dan habatus sauda serta rutin minum vitamin. Vitamin keseharian saya itu ya ngikut yang dari zaman Rasul sudah pernah lakukan, madu, habatus sauda, udah itu aja. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.